Jadi bukan sekedar seberapa tahu mereka. Karena kita kadang tahu tapi tidak bisa menerapkan. Iya, Saya betul. ilustrasi sederhana saja. Ilustrasi yang sering saya gunakan. Saya mungkin tahu cara untuk mengemudikan kendaraan berat. Karena saya membaca. Iya. Oh, pertama ini yang dinyalakan, yang diaktifkan. Tapi saya belum tentu bisa. Halo, welcome to Sahabat Guru Edu Talks, berbagi inspirasi untuk kemajuan negeri. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua yang ada di seluruh Nusantara, sahabat guru dan juga Creative People Amikom Yogyakarta. Dan tentunya pada Edu Talk Sahabat Guru kali ini kita berkolaborasi kembali dari sahabat guru dan juga Amikom Yogyakarta. Dan di sini kita akan membahas lebih lanjut mengulas mengenai literasi numerasi di era digital, dan tentunya kita tidak sendiri, kita akan dibersamai oleh narasumber hebat kita. Beliau merupakan pakar strategi pembelajaran matematika Universitas Negeri Yogyakarta sekaligus reviewer framework AKM. Kita sambut bersama beliau Dr. Aryadi Wijaya MSc. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Arsy, selamat Iya. pagi Creative People dan seluruh pemirsa. Iya, apa kabar nih Pak Aryadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Pak Rayadi, terima kasih sekali sudah berkenan hadir di tengah ini ya, semua guru-guru hebat dan juga creative people yang ada di Amikom Jogja. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Aryadi sudah berkolaborasi juga bersama sahabat guru di webinar pendidikan yang tentunya di tahun 2021 lalu sudah menginspirasi 174.000 guru-guru di seluruh tanah air, dan kita akan berkolaborasi lagi ya Bapak ya Siap, di insya Allah. 2022 ini tentunya. Terima kasih. Iya. Baik Bapak, di sini kita akan membahas lebih lanjut nih terkait dengan yang kita bahas di sesi webinar kemarin terkait dengan literasi numerasi. Dan tentunya di sini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru hebat yang belum sempat terjawab semua di sesi question and answer, dan akan kita bahas sedikit di sesi kali ini ya Bapak ya. Baik sahabat guru sekalian dan juga creative people, kaitannya dengan literasi numerasi tentu hal ini sudah tidak asing lagi ya di telinga para sahabat guru maupun creative people. Dan di sejak tahun 2021 hingga 2018, Indonesia sudah berpartisipasi dalam PISA ya Bapak ya, di mana program ini melibatkan 78 negara lainnya. Nah, sebenarnya pentingnya PISA atau the program for international assessment itu seberapa penting bagi Indonesia, Bapak? Oke, terima kasih Mbak Arsy. Sebelum kita bicara PISA, mungkin sebagian di antara pemirsa ada yang penasaran apa itu PISA ya. Iya, betul. Kita sampaikan dulu. Secara sederhana memang PISA seolah-olah seperti tes. Ya, jadi dites siswanya. Tapi secara esensi sebenarnya PISA itu mengukur sebenarnya siswa setelah belajar matematika, sains dan bahasa itu bagaimana mereka bisa menerapkannya. Jadi bukan sekedar seberapa tahu mereka. Karena kita kadang tahu tapi tidak bisa menerapkan. Iya, Saya betul. ilustrasi sederhana saja. Ilustrasi yang sering saya gunakan. Saya mungkin tahu cara untuk mengemudikan kendaraan berat. Karena saya membaca. Iya. Oh, pertama ini yang dinyalakan, yang diaktifkan. Tapi saya belum tentu bisa. Saya tahu teoritisnya saja. Iya. Nah, itu. Nah, jadi semangatnya PISA adalah bahwa kita keluar dari kerangka teoritis. Bahwa yang lebih penting adalah ketika siswa selesai belajar suatu hal, dalam hal ini tadi tiga bidang tadi, bagaimana mereka bisa menerapkannya. Nah, itulah kenapa PISA dalam program mereka itu disampaikan bahwa yang diukur itu literasi matematika. Ada program yang lain secara internasional tes juga, tapi yang diukur berbeda. Nah, yang program yang lain biasanya mengukurnya tentang seberapa paham konsep yang sudah dipelajari di sekolah atau sedang dipelajari di sekolah. Nah, PISA adalah beda. Jadi literasi matematika tentang bagaimana bisa menerapkan matematika. Nah, jadi kalau bicara apa pentingnya PISA, saya rasa kalau kita bicaranya dari sudut pandang tujuan tadi, penting sekali. Ya. Tentu bukan di PISA-nya ya, tetapi di kita bisa tahu siswa bisa menerapkan atau tidak. Nah, mohon maaf saya kadang suka cerita ini ya. Iya. Jadi sebelum bicara PISA, saya ingin mengajak ke matematika dulu saja. Baik. Oke. Tentu kita butuh matematikawan, itu tidak dipungkiri. Kita selalu butuh, sampai kapanpun kita butuh orang-orang yang sangat spesial dan fokus di matematika. Tapi kan fakta yang ada di lapangan, siswa kan banyak yang mungkin ketertarikannya bukan ke matematika secara keilmuan, abstrak kan itu. Iya. Nah, sehingga tentu kita bicara juga matematika for all ya, matematika untuk semua orang.
Ya, bukan untuk mathematics for mathematicians. Ya. Nah, jadi sekarang mohon maaf, ruang lingkup kita adalah mathematics for all, untuk semua orang. Nah, bicara matematika sejak sekitar 4.000 tahun yang lalu, nah itu ya. Kita sekarang di tahun 2022 kan. Nah, sekitar tahun 3.000 sampai 2.000 sebelum Masehi itu sudah berkembang. Salah satunya adalah di peradaban di Mesir itu. Nah, dan kalau kita lihat makna dari matematika di Mesir itu, yang zaman-zaman kuno itu, matematika adalah alat. Jadi alat untuk membantu mempermudah kehidupan sehari-hari. Oke, untuk membantu mempermudah. Betul ya. sekali. Jadi salah satu yang kita akui tentu Mesir adalah peradabannya tentang piramida itu kan. Iya, betul. Jadi jauh sebelum Pitagoras di Yunani itu merumuskan pembuktian teorema Pitagoras, bangsa Mesir sudah memiliki. Mereka pakainya tali sih memang. Namanya Pythagorean rope, jadi tali Pitagoras gitu ya. Nah, itu mereka gunakan untuk membangun konstruksi supaya tegak lurus. Itu udah Wah, lama. udah lama ya. Lama sekali. Wah. Nah, itu esensi matematika pada awalnya. Lalu berkembang lagi ada Babilonia itu ya. Itu juga menarik sekali bahwa di sana juga sangat maju perkembangannya. Ada tentang penghitungan waktu, tentang kalender gitu ya, tentang perhitungan yang lain, geometri. Jadi semua kembali ke bagaimana matematika bisa membantu kehidupan. Artinya matematika itu diterapkan di kehidupan. Iya. Nah, jadi saya rasa kalau pertanyaannya seberapa penting PISA, maka saya geser, mohon maaf pertanyaannya, seberapa penting tahu literasi matematika? Maka sangat penting. Kalau PISA nanti takutnya orientasinya harus ikut tes PISA. Iya. Tapi kita tarik secara lebih luas, maka jawabannya sangat penting, Mbak. Kalau menurut saya sangat penting. Iya, sangat penting sekali karena itu memang harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak ya. Dan tentunya sahabat guru juga ini harus bisa menerapkan ini nih. Nah, ini PR juga ini Bapak, dan nanti akan kita ulas lebih dalam lagi. Baik, nanti ini ada infografis ya Bapak ya. Di sini ada data yang menunjukkan bahwasanya tren peringkat PISA di Indonesia itu cenderung berada di peringkat bawah Bapak ya. Dan hal ini menjadi suatu pertanyaan besar ini. Sebenarnya apa ya penyebab utama dari hal tersebut Bapak? Ya, mungkin sahabat kreatif ya, creative people bisa melihat, dan juga Bapak Ibu guru, pemirsa semua. Kita tidak bicara ranking lah ya, kadang ranking itu sensitif. Iya, betul. Kita bicara bahwa ada yang namanya literasi matematika, ada tolak ukur. Kalau di sekolah kan ada yang namanya KKM itu. Iya. Nah, kriteria ketuntasan minimum. Iya. Lupakan ranking lah, tapi ada KKM. Artinya adalah kemampuan dasar yang perlu dikuasai. Nah, secara internasional itu ratanya adalah 500 ya. Kalau kita lihat skornya memang kita berkisaran di 360-an. Ya. Naik turunnya kan paling maksimal 390 ya, jadi sekitar 370-an. Iya. Ini yang matematika yang saya tampilkan ya, karena topik kita adalah matematika. Itu tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, maaf. Kita yang 2000 tidak ada di chart ini, tapi sampai dengan PISA yang terakhir 2018. Kita cenderung sekitaran di situ. Nah, ini kalau kita mau zoom in hasil PISA 2018. Iya. Ini yang ada di ASEAN. Ya, sekali lagi tidak dalam rangka komparasi ya, tapi kita hanya sekedar ingin tahu kita sebenarnya posisinya seperti apa. Memang masih banyak PR ya. Nah, lalu kalau kita bicara tadi pertanyaan Mbak Arsy adalah kenapa gitu. Tentu saya rasa ini jawaban yang mungkin tidak mudah. Artinya ada banyak faktor. Ya, jadi mungkin tentu nanti yang saya sampaikan dari sudut pandang yang masih sangat sempit ya. Karena fokus saya kan lebih pembelajaran di kelas kan situ ya. Iya. Karena bisa jadi ada faktor-faktornya di sistem yang lebih besar lagi. Nah, tahun 2011 sampai dengan 2014 kebetulan saya fokus meneliti yang terkait dengan PISA. Jadi waktu saya menempuh doktoral saya memang tesis saya disertasi saya seputaran itu. Nah, waktu itu saya mengkaji yang pertama adalah kesulitan siswa bagaimana. Nah, ternyata gini, siswa mungkin masih belum terbiasa bertahap pertama. Soal PISA, literasi matematika kan terapan tadi Mbak ya, saya katakan betul. Bahwa bagaimana bisa menerapkan. Nah, jadi bahasa sederhananya mungkin banyak soal cerita, banyak teks gitu ya. Yang namanya teks kadang ada banyak data, informasi yang ditampilkan di situ. Nah, siswa kita salah satu kesalahan yang paling banyak muncul dari riset saya di DIY, jadi saya persempit DIY ya, yang mungkin secara rata-rata ya lumayan lah ya, secara nasional. Ternyata banyak yang sulit mengambil informasi Mbak. Jadi semua bilangan yang ada di soal ambil aja dihitung semua. Oh gitu, jadi untuk menangkap soal cerita tersebut itu kurang ya? Kurang, jadi kepekaan, kecerdasan dalam menyerap informasi dan memilah informasi. Saya rasa ini isu penting juga ya, tidak hanya dalam literasi matematika. Secara umum.
Literasi Hoax membaca itu kan juga. Oh literasi ya. membaca, literasi informasi. Nah, itu salah satu yang cukup menantang. Yang kedua karena tidak jarang di sekolah dulu ya, saya katakan dulu ya, sekarang kan semakin dinamis. Iya. Karena itu kan saya meneliti sudah sekitar berapa 10 tahun yang lalu ya. Sekarang mungkin berbeda situasinya. Dulu adalah bagaimana siswa lebih terbiasa ketika fokusnya di kalkulasi. Jadi banyak yang rumusnya sudah diberikan, mereka tinggal menghitung. Iya, betul. Nah, Tinggal nanti nerapin ini iya, gimana nih clue-nya gitu aja. betul. Sehingga ketika ada soal yang terapan, mereka ini pakai rumus apa ya? Nah, itu juga kesulitan yang lain. Artinya saya rasa memang salah satu basic adalah bagaimana anak perlu dikenalkan lebih jauh tentang matematika, itu ada banyak aspek terapannya di situ. Saya rasa itu Mbak, beberapa faktor yang bisa kita jangkau di kelas gitu. Artinya ada faktor lain tapi di luar sistem pembelajaran di kelas itu kan mungkin nanti saya rasa penyelesaiannya akan berbeda lagi. Iya, baik. Kalau menyikapi tadi nih, kalau siswa kan banyak yang kurang bisa untuk menangkap informasi dari soal-soal cerita seperti itu. Nah, sebenarnya ada treatment khusus nggak sih Pak untuk itu? Ada sebenarnya seperti seperti literasi pada umumnya, Mm-mm. bahwa kita cermati dulu. Kan dulu ada istilah saring dulu sebelum sharing kan. Iya, Maksudnya ketika fenomena hoax merajalela kan itu. iya, Artinya saring dulu sebelum sharing. Artinya kita cermati dulu secara lebih jeli. Nah, saya rasa itu juga kompetensi umum. Artinya yang bisa diterapkan dalam konteks literasi matematika. Sehingga ketika ada permasalahan terapan tadi, anak jangan terburu-buru menghitung lah. Baca dulu, cermati dulu. Ada apa saja di situ, ada informasi apa saja di situ, dilihat perlu atau tidak. Nah, saya rasa itu kompetensi yang sangat penting. Jadi dan pada akhirnya kalau ini berkembang, ini tidak hanya di matematika kan, di banyak hal lain orang bisa menjadi lebih jeli, lebih tertata ya dalam mengatasi masalah.